Hai kawan pajak, berjumpa kembali di channel YouTube KPP Pratama Temanggung di podcast Ngelinting Pajak 533 Ngobrol ringan tapi penting. Perkenalkan saya Disti, saya ditemani dengan narasumber Mbak Dia dan Mas Eko. Mbak Dia, apa kabar Mbak Dia? Alhamdulillah kabar baik Mbak Disti. Baik, Mas Eko, apa kabar Mas Eko? Alhamdulillah baik Mbak Disti. Baik Mas Eko, untuk hari ini kita akan membahas aktivasi akun Cortex dan kode otorisasi DJP. Topik ini penting banget karena menjadi bagian dari transformasi sistem administrasi perpajakan. Hari ini kita akan ngobrol tentang sesuatu yang baru dan penting banget, yaitu Cortex. Mungkin teman-teman semua sudah sering mendengar apa itu Cortex. Cortex adalah sistem administrasi perpajakan yang dikembangkan oleh DJP. Bisa dibilang ini adalah sistem baru yang akan menggantikan sistem yang lama yang sudah ada di DJP sebelumnya, supaya pelayanan pajak menjadi lebih modern, lebih cepat, dan lebih mudah untuk diakses. Apa saja sih manfaat Cortex untuk wajib pajak? Yang pertama, layanan ini akan lebih terintegrasi. Jadi nanti untuk data perpajakan yang sebelumnya itu tersebar di beberapa aplikasi DJP, nantinya akan terkumpul di sistem utama Cortex ini. Yang kedua, proses administrasi menjadi lebih sederhana, mulai dari pendaftaran, pelaporan, serta pembayaran pajak bisa dilakukan menjadi lebih praktis. Yang ketiga, transparansi lebih terjamin. Artinya, wajib pajak bisa melihat data dan status pajaknya secara lebih jelas dan real time. Untuk kita semua, hadirnya Cortex ini ibarat jalan tol baru dalam layanan perpajakan. Kalau sebelumnya ada banyak jalan kecil yang membuat muter, sekarang jalurnya menjadi lebih lurus dan lebih cepat. Perubahan ini memang bertahap, jadi jangan khawatir apabila masih ada beberapa penyesuaian yang dilakukan oleh DJP. Yang jelas, tujuan dari Cortex ini adalah untuk memberikan pelayanan pajak yang lebih cepat, lebih baik, dan lebih terpercaya. Nah, supaya bisa memahami, hari ini kita akan membahas bersama terkait dengan registrasi akun Cortex dan kode otorisasi DJP bersama narasumber yang hebat. Perkenalkan narasumber yang telah hadir di sini, ada Mbak Dia dan Mas Eko. Apa kabar Mas, Mbak? Alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah kabar baik kawan pajak Mbak Disti. Ya baik Mas, Alhamdulillah sehat semua ya. Baik, kita langsung masuk ke pembahasan yang pertama. Banyak wajib pajak yang masih bertanya-tanya nih Mas, bagaimana sebenarnya proses aktivasi Cortex, begitu ya Mbak Dia ya. Nah, sebetulnya apa saja yang harus disiapkan untuk aktivasi akun Cortex ini? Kemudian bagaimana langkah-langkah yang harus diambil wajib pajak agar untuk aktivasinya ini tanpa terkendala? Silakan Mbak Dia. Baik, terima kasih Mbak Disti atas kesempatannya. Jadi untuk syarat yang perlu kita siapkan ketika kita akan melakukan aktivasi akun Cortex, yang pertama yaitu NIK dan NPWP itu harus dipadankan gitu ya. Kemudian yang kedua itu alamat email juga harus aktif. Kemudian yang ketiga itu nomor telepon juga harus aktif atau nomor HP ya. Aktif ini bisa menerima SMS begitu. Seperti itu Mbak Disti. Baik, kalau cara untuk kita ngecek NIK itu sudah padan dengan NPWP itu di mana sih Mbak caranya? Nah, untuk kita bisa cek secara mandiri ya untuk wajib pajak kalau misalkan ini apakah sudah dipadankan atau belum NIK-nya dengan NPWP, itu wajib pajak bisa buka di web cortexdjp.pajak.go.id ya. Nanti bisa cek di aktivasi akun wajib pajak. Itu nanti ketika masukkan di NIK-nya itu ketika sudah langsung muncul namanya berarti artinya NPWP itu sudah dipadankan dengan NIK seperti itu. Pun juga termasuk untuk mengecek apakah alamat email ini aktif atau sesuai dengan data yang ada di kita di sistem kita, itu juga bisa melalui aktivasi akun wajib pajak tersebut. Cek email yang aktif dengan nomor HP yang aktif seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Mbak Di atas penjelasannya. Kita akan ke segmen yang kedua untuk kode otorisasi dan sertifikat digital gitu ya.
Sebetulnya apa sih kode otorisasi itu? Kemudian fungsinya untuk apa sebetulnya? Lalu untuk mendapatkan kode otorisasi tersebut, langkah apa yang harus dilakukan oleh wajib pajak? Silakan Mas Eko. Baik, jadi kawan pajak, kode otorisasi ini adalah tanda tangan digital atau elektronik yang tidak bersertifikat dan dikeluarkan oleh DJP. Dan ini gratis, jadi tiap wajib pajak itu bisa meminta kode otorisasinya. Untuk fungsinya sendiri, ini fungsi untuk kode otorisasi adalah diperlukan wajib pajak untuk memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya. Salah satunya yaitu dalam pembuatan faktur pajak, pembuatan bukti potong, ataupun juga nanti pelaporan SPT, baik itu SPT masa ataupun SPT tahunan. Nah, itu fungsinya. Nah, untuk caranya bagaimana? Yang pasti kawan pajak ini harus memiliki akun Kortek terlebih dahulu. Nanti kawan pajak bisa login di akun Korteknya masing-masing. Nanti setelah login bisa dibuka di portal saya. Nanti di portal saya itu ada tab untuk permohonan kode otorisasi atau sertifikat elektronik. Nanti setelah dibuka, di bagian jenis sertifikat bisa dipilih kode otorisasi DJP. Setelah dipilih nanti akan membuat namanya passphrase atau semacam password untuk tanda tangan digitalnya. Untuk passphrase sendiri itu ada beberapa ketentuan ya. Jadi harus minimal 8 karakter, harus ada huruf besar, ada huruf kecil, angka, dan karakter khusus. Contohnya bisa ditambahi bintang, atau pagar, dan sebagainya. Seperti itu. Baik, terima kasih Mas Eko atas penjelasannya. Nah, kawan pajak, semoga live hari ini bisa membantu teman-teman semua memahami proses aktivasi akun Kortek serta penggunaan kode otorisasi DJP. Baik, kita jawab pertanyaan lagi ya Mbak ya. Ini masih Boleh, ada monggo, pertanyaan lagi dari Samara Hijabku. Kalau email tidak aktif atau lupa email, apakah bisa aktivasi Kortex? Silakan Sal. Untuk email lupa. Iya betul. Oke, kalau untuk email lupa itu untuk saat ini kawan pajak bisa datang ke KPP terdekat untuk melakukan perubahan data. Jadi mungkin kawan pajak di sini yang terdaftar di Temanggung, mungkin sedang ada di luar kota atau mungkin tidak berada di daerah Temanggung, itu bisa datang ke kantor pajak terdekat untuk melakukan perubahan data. Jadi tidak usah khawatir dimanapun kawan pajak berada, itu bisa dilakukan perubahan data di KPP terdekat. Nah, tapi tetap harus memenuhi syarat yang tadi ya. Jadi untuk emailnya harus aktif, nomor teleponnya harus aktif, ada pulsanya juga, dan pastikan juga NIK dan NPWP-nya sudah padan. Apabila nanti belum padan, juga bisa dilakukan pemadanan di KPP terdekat itu. Iya, baik. Terima kasih Mas Eko atas penjelasannya. Apakah masih ada pertanyaan lagi dari kawan pajak? Kita cek dulu ya. Baik, ada pertanyaan terkait cara perubahan data di Kortex, itu seperti apa sih Mbak Dia? Perubahan data ini berarti yang bersangkutan sudah aktivasi akun Kortex ya. Jadi untuk wajib pajak yang sudah aktivasi akun Kortex untuk melakukan perubahan data itu tidak perlu datang ke kantor pajak ya. Tidak perlu ke loket TPT, bisa dilakukan secara mandiri. Nanti bisa login di akun Kortex-nya, kemudian nanti di portal saya kemudian perubahan data. Nah, itu nanti bisa langsung dilakukan perubahan data melalui itu, gitu. Baik, berarti datanya nanti langsung berubah ya Mbak? Iya, betul, nanti langsung berubah, gitu. Oke, baik. Boleh izin menambahkan? Iya, Ya, silakan. Jadi memang untuk perubahan data ini kalau mau secara mandiri memang syarat yang utama itu adalah harus bisa login di akun Korteknya dulu. Nah, apabila wajib pajak, kawan pajak di sini ternyata masih belum bisa untuk loginnya, maka seperti yang saya bilang tadi, itu harus datang ke kantor pajak terdekat untuk bisa dibantu pengaktifan akun wajib pajaknya, karena mungkin emailnya lupa atau mungkin nomor teleponnya mau diganti, itu bisa di kantor pajak terdekat seperti itu.
Jadi kalau mau mandiri itu bisa melalui akun Korteknya masing-masing yang sudah bisa login. Tapi kalau misalnya belum bisa login, maka harus datang ke kantor pajak terdekat. Iya, baik Mas. Berarti ketika si wajib pajak itu sudah bisa login ke Kortex, untuk perubahan data sudah tidak perlu datang lagi ke kantor pajak gitu ya? Bisa Iya, dilakukan betul. sendiri gitu ya? Betul, Mbak Disti. Jadi izin menambahkan lagi ya yang disampaikan dengan Mas Eko tadi. Jadi kalau untuk yang pertama kali kawan pajak itu yang sudah memiliki akun DJP online itu untuk melakukan lupa kata sandi kan nanti akan memilih ya ke alamat email atau nomor HP. Nah, itu adalah sesuai data di profil di akun DJP online-nya gitu. Seperti itu, Mbak Disti. Baik. Kalau misalnya untuk kode otorisasi itu wajib pajak badan nih, kan ada wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan. Yang perlu aktivasi kode otorisasi itu wajib pajak yang orang pribadi kah atau badan atau seluruhnya, Mas? Baik, jadi untuk wajib pajak badan di akun Kortek wajib pajak badannya itu memang tidak disediakan menu kode otorisasi. Karena memang kode otorisasi ini hanya disediakan untuk wajib pajak orang pribadi. Terutama kalau untuk wajib pajak badan itu yang pastinya wajib adalah PIC-nya. Penanggung jawabnya ini bisa direkturnya atau mungkin orang yang ditunjuk dari badan tersebut. Tapi pada umumnya setiap pemilik akun Kortek orang pribadi itu wajib untuk membuat kode otorisasi. Seperti itu. Baik, berarti yang wajib itu orang pribadinya. Orang gitu pribadi, ya, iya, karena betul. Dan itu kan diwakili oleh si Iya. wajib pajak orang pribadi, Pribadi, itu iya. sebagai PIC ataupun sebagai pimpinannya, begitu ya Mas ya? Iya, betul. Iya, baik. Kalau ini kan banyak wajib pajak yang wanita kawin yang NPWP-nya itu kan tergabung dengan ngobrol sekilas tentang aktivasi akun Kortex dan pembuatan kode otorisasi DJP. Nah, selanjutnya kita akan menjawab beberapa pertanyaan yang sudah masuk di IG Live-nya ya. Ini ada pertanyaan dari Kakak Ariantika. Apakah semua wajib pajak wajib membuat kode otorisasi? Silakan Mas Eko. Baik, untuk menjawab pertanyaan tadi, jadi kode otorisasi ini memang wajib ya. Jadi untuk setiap pemilik akun Kortek ini wajib untuk membuat kode otorisasi supaya nanti dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya mungkin buat faktur atau buat bukti potong dan juga pelaporan SPT tahunannya itu tidak terkendala dan bisa lancar seperti itu. Iya, baik sekali. Terima kasih Mas. Mungkin ini ada satu lagi ya Mbak Dia, mungkin nanti bisa dibantu ya Mbak ya. Ini ada pertanyaan bagaimana caranya kalau misalkan emailnya itu tidak aktif, apakah tetap bisa aktivasi Kortex atau tidak? Nah, untuk kawan pajak yang emailnya itu ternyata mungkin sudah ganti gitu ya, yang sebelumnya itu sudah tidak aktif. Nah, monggo silahkan untuk kawan pajak melakukan perubahan data terlebih dahulu. Perubahan data nanti bisa ke KPP terdekat dengan mengisi form dan nanti langsung nanti ke loket TPT untuk dilakukan perubahan data. Setelah dilakukan perubahan data, nanti silahkan baru bisa dilakukan aktivasi akun Korteksnya gitu. Sedikit menambahkan tadi ya Mbak Disti terkait untuk langkah aktivasi akun Korteks ya. Mungkin beberapa wajib pajak juga menanyakan gimana langkahnya untuk aktivasi akun Kortek, apa bisa dilakukan secara mandiri atau harus datang ke kantor pajak gitu ya. Sebenarnya ini bisa dilakukan secara mandiri ya. Nanti wajib pajak itu bisa buka aja di web kortexdjp.pajak.go.id gitu ya. Ini khusus ada dua, bisa kalau dia sebelumnya memiliki akun DJP online itu nanti langsung saja ke lupa kata sandi. Karena untuk password DJP online dengan Kortex itu berbeda. Jadi harus reset kata sandi dulu. Kemudian untuk yang belum memiliki akun DJP online sebelumnya, nah ini silahkan wajib pajak itu melakukan aktivasi akun wajib pajak terlebih dahulu. Nanti ketika aktivasi akun wajib pajak itu kan nanti akan terkirimkan ya passwordnya, tapi biasanya passwordnya itu sulit dihafal. Nanti ketika sudah login, nah itu nanti dilakukan verifikasi. Verifikasinya ini 2 langkah melalui email dan juga
nomor HP. Makanya tadi disampaikan di awal bahwa untuk syarat melakukan aktivasi akun Cortex itu 2 syarat itu juga harus terpenuhi, email yang aktif dengan nomor HP yang aktif, karena untuk pertama kali pasti akan diminta untuk memasukkan kode verifikasi yang dikirim ke 2 alamat tersebut, begitu Mbak Disi. Iya, baik Mbak, berarti yang pasti yang harus disiapkan itu adalah email yang aktif dan nomor telepon yang aktif, Iya, gitu ya? betul, Disti. Iya. Baik, luar biasa sekali diskusi hari ini. Terima kasih banyak kepada narasumber kita hari ini. Terima kasih Mbak Dia, terima kasih Mas Eko atas penjelasan yang sangat jelas dan bermanfaat. Suami gitu ya, apakah si wajib pajak wanita kawin ini dia harus aktivasi Cortex juga gitu? Mungkin dia bekerja sebagai ASN misalnya ya, wanita kawin ini bekerja sebagai ASN, apakah wanita kawin ini perlu aktivasi Cortex juga atau tidak? Jadi untuk yang wanita kawin yang dia statusnya itu gabung dengan NPWP suami, nah ini dipastikan apakah dia masuk ke data unit keluarga atau tidak. Kalau misalkan tidak tahu ini udah masuk di data unit keluarga suami atas nama suami di akun Cortexnya suami gitu ya maksudnya. Nah itu kalau misalnya tidak tahu silahkan nanti klik daftar di sini kemudian hanya registrasi. Nah, ketika di situ nanti muncul duplikat gitu ya, ada keterangan duplikat, artinya kemungkinan yang bersangkutan sudah masuk di data unit keluarga suami di akun Cortexnya suami. Nah, itu kalau seperti itu silakan langsung aja aktivasi akun wajib pajak gitu. Nah, ini digunakan supaya dia bisa login di akun Cortex yang atas nama dia dan juga nanti itu berfungsi untuk pembuatan bukti potong. Ya, misalkan dia bekerja sebagai ASN gitu kan, itu nanti bisa dibuatkan bukti potong atas nama dia sendiri. Kalau yang sebelumnya kan dia menggunakan NPWP suami gitu ya, atas nama suami gitu ya. Tapi kalau setelah berlakunya Cortex ini, maka dia bisa menggunakan dengan NIK-nya sendiri gitu. Nanti terbit bukti potongnya atas nama NIK-nya sendiri. Namun juga untuk pelaporan SPT tahunannya tetap suami atas nama suami. Betul. Gitu ya. Baik, berarti untuk wanita kawin ini dirinya bisa aktivasi Cortex secara online gitu ya, tidak perlu datang ke kantor pajak. Betul, gitu ya? betul gitu. Tapi kalau sekali lagi kalau memerlukan bantuan ya atau mengalami kendala pada saat melakukan aktivasi akun Cortexnya, nah silakan datang ke kantor pajak terdekat. Jadi tidak harus ke kantor pajak terdaftarnya, seperti itu. Baik, berarti sudah lebih mudah ya Mbak ya, tidak harus ke kantor pajak terdaftarnya, tetapi untuk Cortex ini nanti bisa ke KPP terdekat dari tempat domisili saat ini. Iya, ya, Mbak betul, ya? betul sekali Mbak Disti. Baik. Bagi wajib pajak yang akan melakukan aktivasi akun Cortex, silahkan nanti pastikan NIK dan NPWP tersebut sudah padan, lalu menyiapkan email dan nomor telepon yang aktif. Jika data email dan nomor telepon sudah tidak aktif, kawan pajak bisa melakukan perubahan data terlebih dahulu melalui KPP terdekat dari domisili saat ini. Kemudian jangan lupa, setelah wajib pajak sudah berhasil login ke Cortex, wajib pajak dapat mengajukan permohonan kode otorisasi DJP melalui menu portal saya. Kemudian silahkan pilih kode otorisasi atau sertifikat digital. Sepertinya penjelasan dari narasumber sudah cukup jelas ya kawan pajak. Semoga pembahasan kita kali ini dapat menambah wawasan kawan pajak tentang aktivasi akun Cortex dan kode otorisasi DJP. Jika ingin konsultasi lebih lanjut, nanti kawan pajak bisa menghubungi kami di WA Helpdesk KPP Pratama Temanggung. Silahkan nanti bisa mengakses ke linktree.pajak Temanggung. Terima kasih telah menyimak podcast kami. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.